Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan membahas bab 2 tentang teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi pada saat ini sangat pesat, terutama teknologi di bidang informasi komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan seseorang untuk belajar dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan ketika berada di mana saja dan kapan saja. Jadi perkembangan teknologi pada saat ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat seluruh dunia karena bisa digunakan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan ketika berada di mana saja dan kapan saja ya anak-anak. Yang pertama, sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Dalam sejarah teknologi informasi dan komunikasi ada dua yang perlu kalian ketahui ya anak, pada masa prasejarah dan masa sejarah. Nah, di mana masa prasejarah itu masa sebelum terjadinya suatu kejadian. Kemudian kalau masa sejarah itu terjadinya setelah terjadinya. Nah, manusia pada zaman dahulu hanya mampu berkomunikasi dengan suara degusan dan isyarat ya, tangan sebagai bentuk awal komunikasi. Jadi pada masa dulu, sebelum ada teknologi seperti sekarang, manusia menggunakan bahasa isyarat ya, menggunakan tangan ya, sama degusan itu anak-anak. Kemudian manusia pada masa itu hanya mampu mendokumentasikan informasi dalam bentuk tulisan dan ukiran yang biasanya mereka ukir pada dinding-dinding gua ya anak-anak. Jadi masa dahulu manusia itu mendokumentasikan informasi yang didapat dari degusan dan isyarat tersebut pada dinding-dinding gua. Jadi belum ada buku, belum ada kertas ya anak-anak. Kemudian perkembangan teknologi selanjutnya yaitu dengan diciptakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat. Nah, seperti kendang, seperti terompet yang terbuat dari tanduk hewan. Nah, ini adalah asap yang digunakan sebagai tanda isyarat. Biasanya pada waktu masa dahulu digunakan sebagai tanda isyarat bahaya ya anak-anak. Kemudian perkembangan tulisan semakin maju pada masa sejarah yang ditandai dengan mulai ditemukannya abjad fonetik dan kertas sebagai media penulisan. Nah, yang pertama kali digunakan oleh bangsa Sumeria. Jadi pertama kali kertas itu digunakan oleh bangsa Sumeria pada waktu itu dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf ya. Selain itu terdapat tulisan hieroglif yang dikembangkan oleh orang-orang Mesir. Jadi pada masa itu masih di daerah Sumeria dan daerah Mesir saja yang dapat menggunakan penulisan dengan media kertas ya anak-anak.
Berikutnya contoh dari abjad fonetik, piktograf dan hieroglif. Nah, ini contoh dari ketiga masa sejarah ya anak-anak. Ini abjad fonetik ya, seperti ini ya, bisa kalian lihat. Nah, jadi masa dulu belum ada tulisan, belum ada bacaan abjad yang seperti sekarang A, B, C seperti itu yang tersusun dengan rapi. Ya, ini adalah contoh dari penemuan abjad fonetik, piktograf dan hieroglif pada masa dahulu sebelum ditemukannya teknologi modern seperti sekarang. Nah, kemudian media penghantar komunikasi. Nah, ini adalah ada beberapa media penghantar komunikasi, yaitu media komunikasi masa kuno, ada media komunikasi masa modern. Nah, berikut ini adalah contoh dari masa alat komunikasi masa kuno. Nah, pertama ada burung merpati. Jadi dulu untuk mengirim surat itu menggunakan burung merpati, bukan menggunakan pos ya anak-anak. Jadi dulu ada namanya merpati pos. Kenapa sampai sekarang kalian masih dengar ada namanya merpati pos? Yaitu adalah sejarah pada waktu itu pengiriman surat menggunakan burung merpati. Kemudian lonceng. Nah, ini lonceng. Jadi pada waktu dulu masih menggunakan lonceng untuk apa anak-anak? Untuk memberi isyarat ya. Jadi memberi isyarat itu menggunakan lonceng. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi menggunakan lonceng, loncengnya dibunyikan teng 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 lah, seperti itu anak-anak. Itu bisa diisyaratkan bahaya, bisa diisyaratkan pengumuman. Kemudian ada namanya beduk. Nah, ini mungkin sampai sekarang masih ada, yang biasanya diletakkan di setiap masjid-masjid besar atau musola-musola ya anak-anak. Ini sebagai penanda, karena penanda mungkin sudah tahu anak-anak, ini sebagai penanda datangnya waktu sholat ya anak-anak. Jadi waktu dulu sholat 5 waktu itu ditandakan dengan kumandang bunyi alunan beduk ini anak-anak ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak dipakai, cuma sebagai pajangan aja di setiap musola dan masjid. Karena sekarang sudah ada mikrofon yang bisa lebih modern lagi. Nah, ini adalah hasil dari daun lontar yang mana pada waktu itu digunakan sebagai media tulis ya. Belum ada kertas. Pada masa manusia pada waktu itu menggunakan lontar sebagai media tulis ya anak-anak. Berikutnya masa modern. Nah, tadi itu masa kuno, sekarang masa modern. Nah, kemudian muncullah di masa modern itu ada teknologi radio ya, radio sebagai alat informasi ya. Cuman ini tidak bisa dilihat, cuman bisa didengarkan. Kemudian ada kemajuan teknologi lagi, muncul namanya televisi, yang dimana di situ keluar suara dan gambar ya, di sini ya anak-anak. Jadi perkembangan teknologi semakin maju ya sampai sekarang. Berikutnya ini ada koran ya. Nah, ini koran sebagai alat komunikasi berita acara berita ya. Jadi selain didapatkan dari TV, radio, sekarang bisa kalian lihat info-info tentang negara, tentang berita
lingkungan masyarakat itu melalui koran ya anak-anak. Jadi karena sudah terciptanya alat untuk mencetak koran tersebut ya anak-anak. Karena kalau masa dulu belum ada, jadi masa dulu itu menggunakan daun lontar, terus lonceng tadi itu, terus beduk, terus terompet, terus apalagi burung merpati ya anak-anak. Berikutnya peralatan dan bahan untuk pembuatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai berikut. Jadi perlu kalian ketahui dalam pembuatan peralatan dan bahan untuk pembuatan teknologi informasi dan komunikasi pada masa kuno dan masa modern sebagai berikut ya anak-anak. Pertama, bor. Seperti ini contohnya bor. Ini adalah alat yang sudah modern. Kalau dulu mungkin belum ada, hanya menggunakan palu atau gergaji saja. Karena pada masa dulu hanya menggunakan teknologi masa kuno, ya belum ada masa modern. Kalau ini sudah termasuk dalam teknologi modern, tapi ini bukan komunikasi, hanya teknologi saja anak-anak. Kemudian palu. Nah, kalau palu ini mungkin dari dulu sudah ada, cuman di zaman modern sekarang diperbaiki lebih keren, lebih bagus lagi ya, dari segi pegangannya, dari segi bentuknya itu ya anak-anak. Nah, gergaji ini adalah gergaji. Kemudian tang, kemudian solder. Mungkin kalau dulu solder belum banyak ditemukan, mungkin hanya menggunakan beberapa alat ya. Tapi kalau sudah zaman sekarang, zaman modern ini, dari beberapa bahan ini sudah bisa kita dapatkan. Di mana? Di toko-toko bangunan ada, di toko-toko yang menyediakan alat-alat seperti ini ya. Tapi kalau masa dulu belum ada, mungkin masa dulu hanya menggunakan beberapa aja ya, seperti contohnya batu sebagai alat pemukul. Gergaji mungkin dulu belum ada pegangannya, kalau sekarang sudah ada pegangannya seperti ini ya. Tang mungkin dulu cuman besi aja, belum ada selongkotnya seperti ini ya anak-anak. Nah, mungkin dari sini sudah kalian pahami. Nah, kalau sudah paham, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.